Saya minta lebih dari sekedar siram bunga. Ntar kamu sanggup? Maksudnya apa, Bu? Tahu, kebunku selalu basah kalau ada yang menyiramnya. Tapi entah kenapa aku lebih suka kalau kamu yang menyiramnya. Ratna tersenyum, matanya berbinar. Kamu tahu, aku jarang merasa ditemani. Rumah ini besar, tapi sering terasa sepi. Kalau kamu ada di sini, rasanya lebih hidup. Bagas menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin menjawab, tapi takut salah bicara. Bu Ratna, saya cuma sopir, ucapnya pelan. Di sebuah kota kecil yang tenang namun penuh cerita, berdirilah sebuah rumah besar nan mewah dengan taman luas mengelilinginya. Rumah itu milik seorang janda kaya raya bernama Ratna. Usianya baru 35 tahun, tapi pesonanya tak kalah dengan gadis 20-an. Wajahnya anggun, tubuhnya terawat, dan cara bicaranya lembut namun tegas. Ratna menjadi janda setelah suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal dunia 5 tahun lalu. Harta yang ditinggalkan begitu banyak. Rumah megah, beberapa unit mobil, tanah, serta usaha yang masih berjalan. Dengan segala kekayaannya, Ratna bisa hidup nyaman tanpa harus bekerja keras. Namun, meski bergelimang harta, hatinya sering dilanda kesepian. Hari-harinya dipenuhi aktivitas ringan, mengurus rumah, membaca buku, belanja ke butik, atau sekadar duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Namun ada satu hal yang paling ia sukai, merawat kebunnya. Di halaman belakang, terbentang taman bunga penuh warna, mawar merah, melati putih, anggrek ungu, hingga pohon buah yang tumbuh rapi berjajar. Meski punya banyak pembantu, Ratna justru sering turun langsung ke kebun. Ia senang menyentuh tanah, mencium aroma bunga, dan merasakan kesejukan dari dedaunan yang basah oleh embun pagi. Tapi satu hal yang membuat semua orang heran, Ratna lebih suka meminta sopir pribadinya, Bagas, untuk membantunya menyiram tanaman. Padahal Bagas dipekerjakan untuk mengantar jemput, bukan memegang selang air. Namun entah kenapa, Ratna selalu bilang kalau cara Bagas menyiram berbeda. Lebih telaten, lebih sabar, dan seolah penuh perhatian. Hati ya mas, kalau terlalu sering bikin aku senyum, nanti aku jadi ketagihan loh. Bagas adalah pemuda sederhana berusia 28 tahun. Tubuhnya tegap, wajahnya biasa saja tapi memiliki senyum yang ramah. Ia berasal dari keluarga desa yang sederhana, merantau ke kota demi mencari nafkah. Pekerjaan sebagai sopir pribadi Bu Ratna, ia dapatkan dari rekomendasi temannya. Awalnya ia mengira tugasnya hanya mengantar majikannya ke butik, pasar, atau sekadar berkeliling kota. Ternyata, sejak minggu pertama bekerja, Ratna sudah punya kebiasaan unik, meminta Bagas membantunya di kebun. "Mas Bagas," panggil Ratna suatu sore, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Tolong bantu siram bunga-bunga itu, ya. Aku suka caramu menyiram, tidak terburu-buru." Bagas sempat terdiam. Ia menoleh ke arah kebun yang dipenuhi bunga warna-warni. "Bu, apa tidak sebaiknya mbak-mbak pembantu saja yang mengerjakannya?" "Saya kan sopir," tanyanya hati-hati. Ratna tersenyum tipis, lalu melangkah ke dekatnya. "Aku memang bisa menyuruh mereka, tapi rasanya berbeda kalau kamu yang lakukan. Percayalah, hasilnya lebih bagus." Mau tak mau, Bagas menurut. Ia mengambil selang, lalu mulai menyiram pelan-pelan. Air yang keluar membasahi dedaunan, membuat butiran kecil berkilau diterpa cahaya senja. Ratna duduk di kursi rotan di bawah pohon mangga, mengamati dengan wajah tenang. Sejak hari itu, hampir setiap sore Bagas punya jadwal tambahan, menemani Ratna di kebun. Kadang mereka hanya diam, kadang berbincang ringan. Ratna bercerita tentang bunga-bunga yang ia tanam, tentang musim yang memengaruhi kesegaran daun, hingga tentang bagaimana setiap tanaman punya perasaan jika dirawat dengan penuh kasih. Bagas mendengarkan dengan seksama, meski awalnya tak begitu paham. Baginya, bunga hanyalah bunga. Tapi dari cara Ratna menjelaskan, seolah-olah setiap kelopak punya kisah. "Lihat mawar ini," ujar Ratna sambil menunjuk bunga merah yang merekah. "Kalau disiram terlalu banyak, dia bisa layu. Tapi kalau kurang, dia juga cepat kering. Jadi harus pas."
Sama seperti hati manusia, kan? Tidak boleh diberi terlalu banyak luka, tapi juga jangan sampai dibiarkan kosong. Bagas menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu. Kalau saya pikir-pikir, benar juga. Hari-hari berikutnya, percakapan mereka makin akrab. Bagas mulai berani bertanya balik, bahkan kadang memberi saran. Bu, kalau pohon mangga ini dipangkas cabang yang kering, mungkin buahnya bisa lebih lebat, ujarnya suatu sore. Ratna tersenyum puas. Nah, itu yang kusuka. Kamu memperhatikan. Tidak sekadar menyiram, tapi peduli. Semakin sering mereka bersama, semakin banyak gosip beredar di kalangan tetangga dan para pembantu rumah tangga. Kenapa Bu Ratna suka sekali sama sopirnya? Masa cuma buat nyiram bunga? Bisik salah satu pembantu pada temannya. Bagas sendiri mulai merasa canggung. Ia sadar, kebersamaan itu menimbulkan tanda tanya. Tapi setiap kali melihat Ratna tersenyum saat ia menyiram bunga, hatinya luluh. Ada sesuatu dalam diri majikannya yang membuat ia ingin terus berada di sana. Bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai teman yang mengisi kesepian. Di balik senyum Ratna, tersimpan kerinduan yang dalam. Ia bukan sekadar menikmati bunga-bunga, melainkan juga menikmati kehadiran seseorang yang tulus. Baginya, Bagas bukan hanya pekerja, melainkan cahaya kecil yang mampu menenangkan hati yang lama sepi. Mereka berdua mungkin belum menyadari sepenuhnya, tapi kebun itu perlahan menjadi saksi tumbuhnya sesuatu yang lebih dari sekadar bunga. Hari-hari berjalan seperti biasa. Pagi Ratna mengurus rumah, siang ia kadang pergi belanja atau menghadiri arisan, dan sore ia kembali ke kebun ditemani Bagas. Suasana sore selalu menjadi waktu favorit Ratna. Angin berhembus lembut, matahari condong ke barat, dan suara gemericik air dari selang Bagas akan musik penenang yang meredakan resah hatinya. Bagi Bagas, sore di kebun kini bukan lagi beban, melainkan rutinitas yang ia nantikan. Ia mulai terbiasa dengan bau tanah basah, suara daun yang bergesekan, bahkan tatapan mata Ratna yang selalu memperhatikan setiap gerakannya. Namun, dunia luar tidak pernah sepi dari pembicaraan. Para tetangga sering mengamati rumah megah itu dari kejauhan. Seorang ibu-ibu komplek berkomentar pada temannya, "Aku lihat kemarin sore, Bu Ratna duduk di kebun, sopirnya yang nyiram. Mesra sekali kelihatannya." Temannya menimpali, "Iya, aku juga dengar. Katanya sopir itu sering diajak ngobrol lama. Padahal pembantunya banyak." "Ada apa, ya?" Gosip beredar semakin luas. Sampai-sampai, para pembantu rumah tangga di rumah Ratna ikut merasa canggung. Mereka kerap saling pandang ketika Bagas berjalan ke kebun sambil membawa selang. Suatu sore, setelah Bagas selesai menyiram, salah satu pembantu berbisik kepadanya. "Mas, hati-hati loh. Banyak orang ngomongin Mas sama Bu Ratna. Nanti salah paham lagi." Bagas hanya tersenyum tipis. "Saya cuma kerja, Mbak. Bu Ratna yang nyuruh." Tapi dalam hatinya, ia tahu ada yang berbeda. Ratna tidak memperlakukan dirinya seperti sopir biasa. Ada kelembutan dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai. Suatu sore yang cerah, Ratna membawa 2 gelas jus jeruk ke kebun. Ia meletakkannya di meja kecil dekat kursi rotan. "Mas Bagas, sini sebentar. Istirahat dulu. Kamu pasti capek." Bagas menghentikan semprotan air, lalu duduk agak kikuk di kursi seberang Ratna. "Terima kasih, Bu," katanya sambil meneguk jus perlahan. Ratna tersenyum, matanya berbinar. "Kamu tahu, aku jarang merasa ditemani. Rumah ini besar, tapi sering terasa sepi. Kalau kamu ada di sini, rasanya lebih hidup." Bagas menunduk. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia ingin menjawab, tapi takut salah bicara. "Bu Ratna, saya cuma sopir," ucapnya pelan. Ratna tertawa kecil, tidak menyinggung perasaan sama sekali. "Iya, kamu sopirku. Tapi kamu juga manusia yang bisa mengerti, bisa mendengarkan. Itu lebih berharga daripada sekadar pekerjaan." Hening sejenak. Angin sore meniup lembut rambut Ratna yang sedikit terurai. Bagi Bagas, pemandangan itu seperti lukisan indah, majestik, elegan, tapi sekaligus dekat. Sementara itu, gosip semakin ramai.
Suatu hari, seorang tetangga yang julid sengaja mampir dengan alasan ingin mengantarkan kue. Saat ia melihat Bagas sedang menyiram tanaman, matanya langsung berbinar penuh rasa ingin tahu. Wah, kebunnya segar sekali, Bu Ratna. Oh, sopirnya ikut membantu ya? Katanya sambil tersenyum menyelidik. Ratna menjawab santai, iya, saya lebih suka Mas Bagas yang menyiram. Dia telaten. Tetangga itu langsung menyimpan bahan gosip baru untuk diceritakan di arisan. Malamnya, berita beredar lebih heboh, Bu Ratna jatuh hati pada sopirnya. Padahal, bagi Ratna, semua itu sederhana. Ia hanya merasa nyaman ditemani Bagas. Tapi bagi orang lain, kedekatan itu tentu terlihat janggal. Hari berganti minggu. Bagas mulai tahu banyak hal tentang kebun. Bukan hanya dari Ratna tapi juga dari buku-buku yang ia baca diam-diam. Ia membeli buku tentang tanaman hias dan pohon buah, lalu mempelajarinya di kamar kecilnya di garasi. Keesokan harinya, saat menyiram, Bagas berkomentar, Bu, bunga anggrek ini kalau kena sinar matahari langsung bisa cepat layu. Harusnya dipindah ke tempat yang agak teduh. Ratna terkejut sekaligus kagum. Kamu belajar dari mana? Baca-baca buku, Bu. Biar kalau bantu ibu, saya nggak salah. Ratna menatapnya lama. Kamu serius sekali. Itu yang kusuka darimu, Mas. Kamu nggak setengah-setengah. Ucapan itu membuat hati Bagas bergetar. Ia tidak tahu harus merasa bangga atau justru takut. Karena ikatan yang tumbuh di antara mereka makin kuat. Suatu sore, hujan turun deras. Ratna duduk di beranda, memandang kebun yang basah. Bagas berdiri tak jauh, menunggu instruksi. Ternyata tidak perlu disiram hari ini, kata Ratna sambil tersenyum. Bagas ikut tersenyum. Iya, Bu. Alam sudah melakukannya untuk kita. Ratna menoleh, matanya teduh. Mas Bagas, pernahkah kamu merasa, ada hal-hal kecil yang membuatmu bahagia, meski orang lain tidak mengerti? Pertanyaan itu membuat Bagas tercekat. Ia menatap hujan yang jatuh deras, mencoba mencari jawaban. Mungkin, seperti saat saya bisa membuat orang lain tersenyum. Itu sudah cukup buat saya. Ratna terdiam. Senyum perlahan merekah di wajahnya. Jawabanmu sederhana, tapi indah. Di balik suara hujan, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Bukan sekadar bunga di kebun, tapi rasa yang sulit didefinisikan. Namun, setiap keindahan selalu datang bersama ujian. Gosip makin tajam, bahkan sampai ke telinga keluarga jauh Ratna. Kakaknya pernah menelepon, menegur halus, hati-hati, Ratna. Orang bisa salah paham. Jangan sampai nama baik keluarga tercoreng, hanya karena kedekatanmu dengan sopir. Ratna menjawab tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya ingin merasa bahagia, meski dengan cara sederhana. Kakaknya hanya bisa menghela napas. Bagi Ratna, kebahagiaan tidak selalu datang dari pesta mewah atau arisan sosialita. Kadang, justru datang dari duduk di kebun, ditemani seorang sopir sederhana yang tulus mendengarkan. Dan hari-hari pun terus berjalan. Gosip beredar di luar, tapi di dalam kebun, Ratna dan Bagas tetap setia dengan rutinitas mereka. Air, bunga, senyum, dan percakapan kecil yang makin lama makin dalam. Malam itu, Bagas duduk di kamarnya yang sederhana, tepat di garasi belakang rumah Ratna. Kamar itu kecil, hanya cukup untuk ranjang, lemari, dan sebuah meja kecil. Hujan gerimis terdengar di atap seng, menambah suasana hening. Bagas membuka buku tentang tanaman hias yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Tangannya menyusuri lembar demi lembar, tapi pikirannya melayang. Bukan pada bunga, melainkan pada senyum Ratna sore tadi. Senyum yang terasa tulus, hangat, namun juga penuh arti. Kenapa aku jadi begini? Gumamnya dalam hati. Aku hanya sopir. Dia majikanku. Janda kaya raya, terpandang. Mana mungkin ada sesuatu antara kami? Ia menghela napas panjang. Dilema itu semakin berat sejak gosip mulai beredar. Kadang ia mendengar bisikan para pembantu, atau lirikan sinis dari tetangga ketika ia keluar membeli barang. Semua itu membuatnya merasa serba salah. Keesokan harinya, Ratna mengajak Bagas ke pasar bunga untuk membeli bibit baru.
Di dalam mobil, suasana sempat hening. Ratna memperhatikan wajah Bagas lewat kaca spion. "Mas Bagas, kenapa akhir-akhir ini kamu terlihat murung?" tanyanya tiba-tiba. Bagas terkejut, lalu mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek sedikit." Ratna tidak percaya begitu saja. "Aku tahu kamu sedang memikirkan sesuatu. Kamu bisa cerita, loh. Aku janji tidak akan marah." Bagas menggenggam erat setir, hatinya berdebar. Ia ingin jujur, tapi takut. Akhirnya ia hanya berkata, "Orang-orang banyak bicara, Bu, tentang kita." Ratna tersenyum tenang. "Biarlah mereka bicara. Yang tahu kebenarannya hanya kita." Jawaban itu menenangkan sekaligus membuat hati Bagas semakin bergejolak. Baginya, Ratna bukan hanya majikan, melainkan seorang wanita yang berani dan tulus. Tapi justru itulah yang membuatnya bingung. Bagaimana jika perasaannya melewati batas? Sesampainya di pasar bunga, Ratna tampak bersemangat memilih-milih bibit mawar dan anggrek. Bagas setia membawakan pot-pot kecil ke mobil. Beberapa pedagang bahkan salah paham, menyangka mereka pasangan. "Wah, suaminya rajin sekali bantu, Bu," kata seorang pedagang sambil tersenyum lebar. Ratna terkekeh, tidak merasa terganggu. "Bukan suami, Mas. Dia sopir saya." Pedagang itu kaget, lalu tertawa kecil. "Oh, maaf Bu. Saya kira pasangan soalnya akrab banget." Bagas hanya bisa menunduk, wajahnya memerah. Sepanjang perjalanan pulang, hatinya semakin kacau. Ucapan pedagang tadi seperti cermin dari apa yang dipikirkan orang-orang di luar sana. Sore itu, setelah selesai menyiram kebun, Bagas memberanikan diri untuk bicara. "Bu Ratna, boleh saya tanya sesuatu?" Ratna meletakkan cangkir tehnya, menatap Bagas dengan penuh perhatian. "Tentu saja, Mas. Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Kenapa Ibu selalu minta saya yang menyiram? Padahal banyak orang di rumah ini yang bisa melakukannya." Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam sejenak. Matanya menatap bunga mawar merah yang sedang mekar. Kemudian ia menjawab pelan, "Karena aku merasa damai saat kamu ada di sini. Kamu bukan sekadar menyiram, Mas. Kamu membawa ketulusan. Dan aku butuh itu." Kata-kata itu membuat Bagas terdiam. Ia merasakan sesuatu mengalir di dadanya, campuran antara bahagia dan takut. Bahagia karena Ratna mempercayainya, takut karena ia tahu perasaan itu bisa menjadi lebih dalam. Malamnya, Bagas kembali gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan menulis catatan kecil di buku tulis usang. "Aku harus ingat siapa diriku. Aku hanya sopir. Jangan sampai larut dalam perasaan yang salah." Tapi kenapa rasanya sulit sekali? Senyumnya, caranya bicara, semuanya membuatku ingin terus dekat dengannya. Ia menutup buku itu dengan cepat, seakan takut ada yang membaca. Beberapa hari kemudian, gosip semakin memanas. Kali ini bukan hanya tetangga, melainkan juga orang-orang di arisan Ratna. Seorang kenalan Ratna bahkan berani bertanya langsung. "Ratna, apa benar kamu dekat dengan sopirmu?" "Banyak yang membicarakan, loh." Ratna menjawab dengan tenang namun tegas. "Dekat? Iya, dia orang yang baik. Tapi kalau maksudmu lebih dari itu urusan pribadiku." Jawaban Ratna membuat ruangan hening. Beberapa orang terdiam, beberapa lainnya saling berbisik. Ratna tidak peduli. Ia tahu, semakin ia mencoba menjelaskan, semakin besar pula gosip yang akan beredar. Di kebun, sore itu terasa berbeda. Ratna tampak lebih serius, matanya memandang jauh. Bagas yang sedang menyiram menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran majikannya. "Bu, ada apa?" "Ibu kelihatan tidak seperti biasanya," tanya Bagas hati-hati. Ratna menghela napas. "Aku hanya lelah dengan omongan orang. Tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Aku janda, kamu laki-laki muda. Tentu orang akan mengira macam-macam." Bagas menunduk, merasa bersalah. "Kalau begitu, mungkin sebaiknya saya tidak lagi membantu di kebun. Supaya gosip berhenti." Ratna langsung menoleh, wajahnya menunjukkan kekecewaan. "Jangan bilang begitu, Mas.
Kebun ini tidak akan sama tanpa kamu. Aku butuh kamu di sini. Hening sejenak. Bagas menatap Ratna, hatinya bergetar. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Hari-hari berikutnya, Bagas semakin larut dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin menjaga profesionalitas. Ia tahu posisinya sebagai sopir, orang luar yang tidak pantas terlalu dekat dengan majikannya. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa menolak kenyamanan yang ia rasakan bersama Ratna. Setiap kali ia melihat Ratna tersenyum, hatinya terasa damai. Setiap kali mereka berbincang tentang bunga atau sekadar menatap hujan, ia merasa hidupnya lebih berarti. Apa ini yang disebut cinta? Pikir Bagas suatu malam. Ia menolak mengakuinya, tapi perasaan itu semakin kuat. Suatu sore, ketika mereka duduk di kebun, Ratna tiba-tiba berkata, "Mas Bagas, kamu tahu nggak? Kadang aku berharap kamu bukan sopirku. Kadang aku berharap kamu hanya seorang teman yang kebetulan hadir di hidupku." Bagas terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. "Bu," suaranya parau. "Kalau saya terlalu dekat, nanti ibu yang rugi. Nama baik ibu bisa hancur." Ratna tersenyum pahit. "Biarlah. Selama aku bahagia, itu sudah cukup." Dan di antara bunga yang bermekaran, mereka berdua terjebak dalam perasaan yang tak bisa lagi mereka abaikan. Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun mangga yang rimbun di kebun belakang. Ratna duduk di kursi rotan dengan wajah murung. Bagas, yang baru saja selesai menyiram bunga, memperhatikan majikannya dengan cemas. "Ibu kelihatan tidak bahagia hari ini," ucap Bagas pelan, berusaha memecah hening. Ratna menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. "Kamu selalu bisa membaca suasana hatiku, Mas Bagas." "Kalau boleh tahu, ibu sedang memikirkan apa?" tanya Bagas hati-hati. Ratna menatap bunga mawar merah yang sedang mekar penuh. Matanya berkaca-kaca. "Aku jadi ingat masa lalu. 5 tahun sudah suamiku pergi, tapi kadang rasanya seperti baru kemarin. Semua orang melihatku sebagai janda kaya raya yang hidup serba mudah. Padahal kenyataannya, hatiku kosong." Bagas terdiam, membiarkan Ratna melanjutkan. "Suamiku orang yang sibuk, tapi dia selalu berusaha meluangkan waktu untukku. Setiap sore, sebelum meninggal, kami sering duduk di kebun ini. Dia suka mendengar ceritaku tentang bunga, meski kadang tidak terlalu paham. Setelah dia tiada, aku sering duduk sendiri di sini. Kebun ini jadi terasa sunyi, sampai akhirnya kamu datang." Ratna menarik napas panjang, berusaha menahan air mata. "Aku bukan butuh orang kaya atau pria tampan. Aku hanya butuh teman bicara. Seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dan aku menemukannya padamu, Mas Bagas." Kata-kata itu membuat Bagas tercekat. Dadanya terasa sesak, antara bahagia karena dipercaya dan bingung karena posisinya. "Ibu, saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya senang bisa membuat ibu merasa tidak sendirian," ucap Bagas tulus. Ratna menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum. "Itulah kenapa aku selalu memintamu menyiram kebun. Karena aku tahu, kamu tidak hanya menyiram bunga, tapi juga menghidupkan kembali hatiku yang kering." Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Hubungan Ratna dan Bagas semakin hangat, meski masih dalam batas yang samar. Mereka sering tertawa bersama, bahkan kadang berbincang sampai senja berubah gelap. Namun, gosip di luar sana makin gencar. Para tetangga sudah terang-terangan membicarakan mereka di warung kopi. "Aku lihat sendiri, Bu Ratna duduk berdua dengan sopirnya di kebun. Mereka ngobrol lama sekali, seperti pasangan muda," kata seorang ibu pada temannya. "Kalau benar ada apa-apa, bisa gempar, loh. Janda kaya raya dengan sopir pribadinya. Wah, pasti jadi bahan omongan sekota," timpal yang lain. Berita itu bahkan sampai ke telinga keluarga Ratna. Kakaknya kembali menelepon dengan suara tegas. "Ratna, kamu harus berhati-hati. Orang-orang sudah mulai menilai buruk. Jangan sampai warisan suamimu dan nama baik keluarga tercoreng, hanya karena kedekatanmu dengan sopir." Ratna menjawab tenang namun penuh luka. "Kak, kamu tidak tahu bagaimana rasanya kesepian.
Kamu tidak tahu bagaimana rasanya setiap hari dikelilingi orang tapi tetap merasa kosong. Kakaknya terdiam sejenak, lalu berkata lirih, aku mengerti. Tapi tetap saja, dunia ini kejam dalam menilai. Pikirkan baik-baik. Ratna menutup telepon dengan hati berat. Ia tahu kakaknya ada benarnya, tapi ia juga tahu kebahagiaan sederhana bersama Bagas terlalu berharga untuk dilepaskan. Suatu sore, Ratna mengajak Bagas duduk di bangku panjang di kebun. Senja perlahan turun, langit berwarna oranye keunguan. Mas Bagas, ucap Ratna pelan, kalau suatu saat aku harus memilih antara nama baik dan kebahagiaan, menurutmu aku harus pilih yang mana? Bagas terkejut. Pertanyaan itu terlalu dalam untuk dijawab begitu saja. Ia menunduk, berpikir keras. Aku tidak tahu, Bu, katanya akhirnya. Tapi yang saya tahu, hidup ini singkat. Kalau ibu terus memikirkan omongan orang, mungkin ibu tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau ibu memilih bahagia, siapkah ibu menanggung semua konsekuensinya? Ratna tersenyum getir. Jawabanmu bijak sekali untuk seorang sopir. Bagas ikut tersenyum, meski hatinya bergejolak. Ia ingin berkata bahwa ia juga merasa bahagia setiap kali bersama Ratna, tapi lidahnya keluh. Ia takut jika kata-kata itu keluar, garis batas mereka akan lenyap. Malam itu, Ratna menulis di buku hariannya. Tulisannya bergetar, namun penuh emosi. Hari ini aku kembali diingatkan bahwa dunia tidak pernah benar-benar peduli pada kebahagiaan kita. Mereka hanya suka menilai dari luar. Tapi aku tidak peduli. Bersama Bagas, aku merasa hidup kembali. Aku tahu ini berisiko, tapi untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, aku ingin berani. Di sisi lain, Bagas juga tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Perasaan di dadanya semakin jelas. Ia menyayangi Ratna. Bukan hanya karena ia majikannya, tapi karena ia benar-benar kagum pada keberanian dan ketulusan Ratna. Namun, ia juga sadar betapa rumitnya keadaan. Aku hanya sopir. Kalau aku jujur soal perasaan ini, hidupnya bisa hancur. Tapi kalau aku diam, aku sendiri yang menderita. Dilema itu terus menghantui Bagas. Beberapa hari kemudian, Ratna jatuh sakit ringan karena kelelahan. Bagas yang paling sigap merawatnya. Ia membuatkan bubur, menyeduhkan teh hangat, bahkan memastikan obat diminum tepat waktu. Ratna tersenyum lemah di tempat tidurnya. Mas Bagas, kamu lebih perhatian daripada siapapun di rumah ini. Bagas menatapnya penuh iba. Ibu jangan bicara begitu. Saya hanya melakukan kewajiban. Ratna menggenggam tangan Bagas sebentar, membuat jantungnya berdegup kencang. Bukan kewajiban, Mas. Tapi ketulusan. Itu yang membuatmu berbeda. Momen itu semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Hari berganti, gosip semakin tak terbendung. Namun bagi Ratna, kebahagiaan yang ia temukan bersama Bagas jauh lebih penting. Ia sudah siap menghadapi risiko apapun. Dan di kebun itu, bunga-bunga terus bermekaran, seakan ikut merayakan tumbuhnya sesuatu yang lebih indah daripada sekadar dedaunan, perasaan yang akhirnya tak bisa lagi mereka sembunyikan. Hari itu, matahari bersinar terang, tetapi suasana hati Ratna terasa mendung. Ia duduk di teras rumah besar itu sambil memandangi kebun bunga yang tampak begitu indah. Namun, di balik keindahan itu, pikirannya penuh dengan kebimbangan. Gosip tentang dirinya dan Bagas semakin tak terkendali. Beberapa tetangga bahkan berani menatap sinis saat Ratna lewat. Itu dia, janda kaya raya yang jatuh hati pada sopirnya, bisik seseorang. Ratna pura-pura tidak mendengar, meski hatinya terluka. Malam harinya, Ratna memanggil Bagas ke ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, namun penuh keteguhan. Mas Bagas, ucap Ratna dengan suara tenang, kita tidak bisa terus seperti ini. Dunia sudah menilai kita, bahkan sebelum kita melakukan apapun. Bagas menunduk. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Saya minta maaf, Bu. Seharusnya saya menjaga jarak lebih baik. Ratna menggeleng. Bukan salahmu. Justru aku berterima kasih. Selama ini kamu sudah menemaniku, membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Hening sejenak.
Bagas merasa dadanya sesak. Ia ingin mengatakan apa yang sesungguhnya ia rasakan, tapi takut melukai perasaan Ratna. Namun Ratna tiba-tiba menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Bagas, kalau aku jujur, aku sudah terlalu nyaman denganmu. Aku tahu dunia mungkin tidak akan pernah menerima kita. Tapi aku tidak mau lagi hidup hanya untuk memikirkan omongan orang. Aku ingin memilih kebahagiaan, meski itu berarti harus melawan arus. Bagas terdiam, kaget sekaligus terharu. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini terkunci di hatinya. Ibu, suaranya bergetar, saya juga merasa hal yang sama. Sejak pertama kali ibu meminta saya menyiram tanaman, hidup saya berubah. Saya merasa lebih berarti, lebih dihargai. Tapi saya takut mengatakan perasaan ini, takut merusak kebahagiaan ibu. Air mata menetes di pipi Ratna. Ia tersenyum dalam tangis. Kamu tidak merusaknya, Mas. Justru kamu yang menghidupkannya. Hari-hari berikutnya, Ratna dan Bagas memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Mereka tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bagas menyiram kebun, Ratna menemaninya sambil mengobrol. Bedanya, kini ada ketegasan dalam hati mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan bisikan orang. Tetangga boleh saja bergosip, keluarga boleh saja menekan, tapi kebahagiaan yang mereka temukan terlalu berharga untuk dilepaskan. Suatu sore, Ratna mengajak Bagas duduk di kursi panjang di kebun. Angin semilir bertiup, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Mas Bagas, ucap Ratna dengan senyum hangat, aku ingin kita hidup apa adanya. Tidak perlu menutupi apa yang kita rasakan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku yakin selama kita jujur, kita akan kuat. Bagas menatapnya, kali ini dengan keberanian penuh. Saya janji, Bu, saya akan selalu ada untuk Ibu. Bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dan sayang. Ratna mengangguk. Hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Waktu berjalan. Gosip perlahan mereda, digantikan dengan rasa kagum dari sebagian orang. Mereka yang tadinya mencibir mulai melihat betapa tulusnya Ratna dan Bagas. Kebun Ratna yang semakin indah seakan menjadi simbol hubungan mereka. Dirawat dengan kesabaran, tumbuh dengan ketulusan. Ratna tidak lagi hanya dikenal sebagai janda kaya raya, tapi sebagai perempuan yang berani memilih jalannya sendiri. Sementara Bagas, sopir sederhana itu, kini menjadi bagian penting dari hidup Ratna, bukan karena status atau harta, tapi karena cinta dan ketulusan. Suatu malam, Ratna menulis lagi di buku hariannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi aku tahu satu hal, hidup ini singkat, dan kebahagiaan tidak datang dua kali. Bagas mungkin hanya sopir di mata orang lain, tapi di mataku, dia adalah cahaya yang menghidupkan kembali hatiku. Aku tidak menyesal telah memilihnya. Ia menutup buku hariannya, lalu menatap keluar jendela. Di kebun, bunga-bunga bermekaran indah, seakan ikut merayakan keberanian seorang janda kaya raya yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya, di sisi seorang sopir sederhana yang setia. Nah, itu tadi kisahku, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa tekan tombol like ya. Biar aku semangat terus buat berbagi cerita-cerita menarik lainnya. Terus, klik juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan kalau ada cerita baru dariku. Dan, aku juga pengen tahu pendapat kalian. Silakan tulis di kolom komentar ya, aku tunggu banget responnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dah.